begin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulaiman Bahrudin dari Politeknik Kesehatan Kemenkes Ternate dengan program studi D3 Keperawatan. Jadi di sini saya akan membuat video tentang prosedur pemeriksaan pasien dengan gangguan pemenuhan nutrisi. Yang pertama yaitu pemeriksaan kondisi saluran pencernaan pada anak. Di sini untuk mengetahui kondisi saluran pencernaan, pemeriksaan untuk mengetahui kondisi saluran pencernaan pada anak yaitu menggunakan endoskopi. Endoskopi itu sendiri adalah tindakan meneropong saluran cerna untuk melihat kondisi saluran tersebut dia secara langsung. Untuk prosedur endoskopinya sendiri, dia menggunakan alat berbentuk seperti kawat yang fleksibel dengan lampu dan juga kamera di ujungnya. Lalu alat tersebut dimasukkan ke dalam saluran cerna, baik saluran cerna atas melalui mulut ataupun saluran cerna bawah dia melalui dubur. Endoskopi juga bisa diteruskan menuju usus besar melalui rektum. Prosedur ini biasanya sebagai sigmoidoskopi atau kolonskopi, tergantung beberapa jauh usus besar itu diperiksa. Kemudian apa saja yang bisa terdeteksi dengan endoskopi, yaitu endoskopi saluran cerna bagian atas biasanya dilakukan untuk membantu mengidentifikasi penyebabnya seperti sakit perut atau nyeri dada, adanya mual dan muntah-muntah, nyeri ulu hati, kemudian perdarahan dan sulit menelan. Selanjutnya yaitu kesulitan menelan dan bising usus. Kesulitan menelan, untuk pengertiannya adalah kesulitan penyaluran makanan, minuman, maupun ludah dari mulut ke saluran pencernaan di bawahnya seperti esofagus dan lambung. Hal ini bisa membutuhkan waktu yang lebih lama dan usaha yang lebih keras. Bahkan ada yang tidak bisa sama sekali untuk menelan. Proses menelan ada 3 tahap, yaitu melalui oral yaitu dari mulut, kemudian faringal atau dari tenggorokan atau faring, kemudian esofagus yaitu dari saluran mulut ke menuju lambung. Untuk gejala klinisnya, yang pertama kesulitan menelan dari ringan, sedang, dan berat, nyeri saat menelan, minum, kemudian pada saat meludah, kemudian merasa makanan tersangkut di tenggorokan. Itu untuk gejalanya. Kemudian bisa tersedak terhadap makanan atau minuman ada yang masuk ke saluran nafas. Kemudian makanan yang sudah masuk dia bisa kembali keluar. Untuk terapinya, yaitu yang pertama mencari penyebab kesulitan menelan lalu diobati penyebabnya. Yang kedua yaitu modifikasi diet makanan atau minum. Yang ketiga yaitu terapi menelan, rehabilitasi medik. Yang keempat yaitu pemberian makanan melalui selang atau NGT. Kemudian penggunaan obat-obatan untuk mengurangi adanya asam lambung dan juga obat pelumas otot saluran cerna. Kemudian bisa sampai pada tindakan operasi untuk melebarkan saluran cerna. Yang keenam yaitu perubahan gaya hidup, yaitu hindari penggunaan alkohol, rokok, kemudian kopi dan juga makanan yang pedas. Bising usus adalah suara yang muncul di dalam area perut dan dapat didengarkan melalui stetoskop. Suara bising usus yang dihasilkan merupakan perpaduan dari bunyi udara serta pergerakan makanan cairan di dalam usus karena adanya aktivitas perisaltik usus. Bising usus dapat diklasifikasi sebagai bising usus normal, hipoaktif ataupun hiperaktif. Bising usus yang hipoaktif atau berkurang seringkali dia menunjukkan bahwa aktivitas usus telah melambat. Hal ini dia normal selama tidur, tetapi tidak normal jika pengurangan suara dia lebih sering terjadi bahkan setelah makan. Kemudian untuk suara usus hiperaktif adalah suara yang lebih keras terkait dengan peningkatan aktivitas usus yang dapat didengar oleh orang lain. Proses ini sering terjadi setelah makan atau saat si anak itu dia mengalami diare. Pada anak yang masih bayi, bising usus atau perisaltik usus dia biasanya itu 5 hingga 30 kali per menit. Untuk bising usus normal dari perut anak yang balita yaitu setiap 5 hingga 15 detik. Dan itu mungkin dia berlangsung hingga beberapa kali dalam beberapa detik. Untuk frekuensi bising usus yang normal pada orang dewasa rata-ratanya 5 sampai 34 kali bunyi per menit. Proses pemeriksaan bising usus normal, yang pertama pasti akan diminta untuk berbaring, berbaring terlentang. Kemudian yang kedua, pemeriksa dia meletakkan stetoskop untuk mendengarkan suara yang dihasilkan.
pada abdomen. Kemudian yang ketiga itu pemeriksaan dilakukan di area kanan atas, kemudian di bagian kiri atas, kanan bawah, dan kiri bawah perut pasien. Pemeriksaan dilakukan selama beberapa menit karena bising usus umumnya dia muncul dalam bentuk siklus setiap 30 kali per menit. Yang keempat, pemeriksaan barium enema. Barium enema adalah jenis pemeriksaan radiologi atau ronsen untuk mendeteksi perubahan atau kelainan pada usus besar. Pada prosedur ini, cairan kontras yang mengandung zat logam atau barium akan dimasukkan melalui enema ke dalam rektum dan melalui dubur. Cairan tersebut kemudian akan melapisi permukaan usus besar sehingga saat pengambilan ronsen dilakukan, gambar usus besar akan terlihat lebih jelas. Untuk prosedurnya sendiri, yang pertama, pasien diminta untuk mengganti pakaiannya dengan gaun khusus dari rumah sakit. Yang kedua, pasien diminta untuk melepaskan kacamata, perhiasan, karena dia dapat mengganggu hasil pemeriksaan. Yang ketiga, yaitu pasien diminta untuk berbaring miring di atas meja pemeriksaan. Yang keempat, petugas medis akan melakukan ronsen terlebih dahulu untuk memastikan usus besar pasien sudah bersih. Yang kelima, yaitu setelah usus besar dipastikan bersih, barium enema akan dimasukkan melalui dubur. Setelah itu, bila pemeriksaan yang dilakukan adalah double kontras, udara akan dipompa bersamaan dengan cairan barium. Kemudian yang ketujuh, saat barium dimasukkan ke dalam usus besar, pasien mungkin akan merasakan adanya dorongan untuk mengedan dan juga mengalami kram perut. Namun, pasien diharapkan menahan keinginan ini dan mencoba untuk refleks dengan menarik napas dalam. Pasien akan diminta untuk merubah posisi beberapa kali sembari petugas medis untuk mengambil gambar ronsennya. Langkah ini akan memastikan agar keseluruhan usus besar sudah dilapisi oleh barium, kemudian memudahkan petugas radiologi untuk menilai keadaan usus besar dari berbagai posisi. Pasien akan diminta untuk mengganti pakaiannya dengan gaun khusus dari rumah sakit. Selanjutnya yaitu pemeriksaan USG abdomen dan endoskopi. Yang pertama yaitu USG abdomen. USG abdomen adalah suatu prosedur pemeriksaan menggunakan teknologi gelombang suara yang berfrekuensi tinggi untuk memeriksa organ-organ utama dalam rongga perut. Organ-organ tersebut termasuk kandung empedu, ginjal hati, pankreas, limpa, kandung kemih, hati, dan usus. Persiapan sebelum USG abdomen, yang pertama yaitu mengonsumsi setidaknya 6 gelas air putih selama 2 jam sebelum pemeriksaan dan menahan buang air kecil untuk USG daerah panggul karena kandung kemih harus dia penuh. Yang kedua yaitu berpuasa selama 8-12 jam sebelum pemeriksaan USG. Hal ini karena makanan yang belum tercerna dengan baik dalam perut dan urin di kandung kemih dapat menghalangi gelombang suara sehingga hasil pemeriksaan menjadi kurang optimal. Yang ketiga, tanyakan apakah bisa mengonsumsi obat-obatan yang bisa diminum atau tidak sebelum melakukan USG abnormal. Untuk prosedurnya, yang pertama pasien akan diminta melepas pakaian maupun aksesoris yang dikenakan seperti ikat pinggang, perhiasan, serta benda lainnya yang berisiko mengganggu proses pemindaian. Yang kedua, pasien wajib melepas pakaian dari bagian pinggang ke bawah dan mengenakan pakaian khusus yang disediakan oleh rumah sakit. Yang ketiga, pasien akan diminta untuk berbaring di atas meja scanner dengan kondisi perut yang terbuka. Kemudian yang keempat, mengoleskan gel konduktif ke seluruh permukaan area kulit perut yang akan dilakukan pemeriksaan. Yang kelima, pergerakan stick bernama transducer dengan gerakan maju mundur perlahan ke area permukaan kulit perut tertentu guna menangkap gambar organ-organ di dalamnya. Kemudian yang keenam, transducer akan menggambarkan kondisi organ dalam perut pasien secara jelas melalui monitor. Kemudian yang ketujuh, terkadang pasien dia akan diminta untuk mengubah posisi saat berbaring atau menarik dan menahan dan menghembuskan napasnya guna untuk mendapatkan hasil gambar yang sangat jelas. Namun jika tidak ada aba-aba tersebut, maka pasien bisa bernapas secara normal. Untuk endoskopi,
Endoskopi adalah prosedur medis yang dilakukan untuk melihat organ dalam tubuh menggunakan alat khusus seperti selang yang tersambung dengan kamera dan lampu bernama endoskop. Prosedur ini biasanya dilakukan untuk membantu dokter menentukan penyebab dari gejala yang dialami pasien, melakukan biopsi jaringan dari organ dalam, dan mempermudah menangani gangguan organ dalam tanpa perlu melakukan pembukaan jaringan yang besar. Kemudian untuk persiapan menjalani endoskopi, yang pertama yaitu berpuasa. Pada orang dewasa yaitu puasa makanan dan minum selama 4 sampai 8 jam. Untuk pada bayi dan anak, puasa makan dan minum selama 4 sampai 6 jam. Untuk pembiusannya, obat bius bisa diberikan lewat suntikan ke pembuluh darah vena pasien. Efek pembiusan akan membuat pasien tenang dan tertidur. Pasien umumnya akan terbangun pada 1 jam kemudian. Yang ketiga, pada beberapa kasus seperti pada anak-anak, prosedur endoskopi yang rumit, pembiusan total dapat dilakukan. Untuk pendampingan, mintalah keluarga atau teman terdekat untuk menemani Anda untuk melakukan pemeriksaan endoskopi ini. Pasalnya efek samping obat bius biasa saja terjadi meskipun prosedur telah selesai, terutama pada anak-anak. Untuk prosedur endoskopi sendiri, yang pertama pasien akan diminta prosedur endoskopi sendiri biasanya hanya berlangsung selama 15 hingga 45 menit tergantung dari tujuan prosedur tersebut. Secara umum, untuk langkah-langkahnya, yang pertama pasien akan diminta berbaring di atas meja pemeriksaan. Yang kedua, dokter anestesi akan melakukan pembiusan, dan jika diperlukan dokter juga mungkin akan memberikan obat penenang agar pasien merasa lebih rileks selama prosedur dijalankan. Kemudian yang ketiga, alat endoskop akan dimasukkan ke dalam tubuh pasien. Jalan masuknya dapat melalui mulut, anus, ataupun saluran kemih, tergantung dari bagian tubuh mana yang akan dilakukan pemeriksaan. Kemudian yang keempat, dokter kemudian mengendalikan endoskopi hingga mencapai bagian tubuh yang akan menjadi tujuan pemasukannya. Kemudian yang kelima, setelah endoskopi selesai, pasien akan dibawa ke ruang pemulihan. Di ruang ini, tanda-tanda vital dan tingkat kesadaran pasien akan dipantau secara seksama. Baik, itu saja penjelasan singkat saya tentang prosedur pemeriksaan pasien dengan gangguan pemenuhan nutrisi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.